mereka merasa bahwa mereka baik-baik aja, tapi buktinya nyakitin orang-orang sekeliling mereka dengan sikap mereka yang mereka anggap benar. Yang primitif boleh meninggalkan video ini. Halo guys, balik lagi ke Zona Vlog. Day 2 berusaha waras. Gue cerita ini, jadi di hari kedua tuh bakal ada apa aja, ngapain aja, kemarin habis ada apa gitu ya. Disclaimer, ini memang area kita untuk membebaskan diri sebebas-bebasnya, dan maksudnya bebas berekspresi ya, dan gak ada yang boleh saling ngejudge, even itu di kolom komentar. Yang primitif boleh meninggalkan video ini. Hari kedua, day 2 tutorial hidup menjadi anak broken home tapi tetap happy. Enggak juga sih, gue depresi kok. Kayak psikiater. Udah berapa kali gue melakukan percobaan kok, dan ternyata membuat sahabat-sahabat gue yang seperti keluarga gue itu khawatir. Dan karena mereka lah gue pengen hidup dan berusaha, jadi gue ke psikiater akhirnya karena gue sadar gue udah butuh banget. Nah, kemarin kan udah sharing day 1 ke psikiater. Nah, day 2 gak ke psikiater lagi, jadi nanti kontrolnya tuh seminggu setelahnya, jadi seminggu sekali gitu loh. Nah, kemarin tuh dikasih obat langsung karena memang keluhannya lumayan severe, lumayan parah, yaitu gue bisa tidur cuma 2 hari sekali. Gue gak bisa tidur. Dia ada obat tidur tapi kemarin gak diminum karena ternyata gak minum obat tidur pun udah bisa tidur karena obat yang membantu menenangkan saraf gue yang hiperaktif. Karena kan orang yang trauma itu biasanya otaknya tuh hiperaktif banget gitu loh, mikirin kayak overthinking yang jelek-jelek, aduh nanti ini gimana, aduh masa lalu, misalnya tiba-tiba keinget masa lalu, terus kayak sangat menyakitkan buat kita tiba-tiba pengen marah, nangis, atau enggak mikirin masa depan tuh nggak bisa positif, kayak semua orang juga nanti juga ninggalin gue, atau enggak gue akan meninggalkan semua orang karena pada akhirnya gue akan hidup sendiri dan gue nggak mau terlalu bergantung dengan siapapun. Itu kan hidup trauma gitu ya. Kalian relate nggak? Ada yang kayak gitu juga nggak? Nah, mendingan buru-buru ke psikiater. Sebenarnya gue bikin video ini tuh terlepas dari ada yang nonton atau enggak, sebenarnya untuk ngeliatin ke diri sendiri bahwa ini adalah sebuah proses untuk gue bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh. Gue gak mau kayak orang tua gue yang ngerasa gak perlu ke psikolog, tapi maksudnya mereka ternyata adalah orang-orang yang paling perlu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Mereka merasa bahwa mereka baik-baik aja, tapi buktinya nyakitin orang-orang sekeliling mereka dengan sikap mereka yang mereka anggap benar. Nah, gue gak mau kayak gitu, soalnya gue mulai kayak gitu, jadi makanya gue ke psikiater. Dan gue yakin gue gak sendirian. Maksudnya kalau ada yang nonton dan kayak merasa ditemani dengan vlog gue ini, gue seneng banget gitu. Kayak gue pengen ngasih tahu anak-anak di luar sana yang mungkin broken home, parenting toxic, kan itu udah lumrah ya di Indonesia, kayaknya banyak gitu. Karena gue bikin konten kayak gitu di TikTok juga viral tuh gitu. Ya, gue pengen kalian tahu kalian gak sendiri. Kalau misalnya kalian bingung di konten ini, kalian bisa tahu kira-kira kalau orang ke psikiater tuh bakal ngapain aja, diajak ngobrolnya gimana, atau ada tes kepribadian atau tes apa kayak gimana. Soalnya kan jarang ya yang expose secara detail. Nah, gue kasih tahu gitu. Gue diminta untuk tes yang isinya itu ada sekitar 350 pertanyaan dari dokternya. Tes psikologi gitu. Jadi buat anak-anak broken home di luar sana, tenang, gak usah merasa sendiri, gue temenin. Tolong ke psikiater sekarang juga, ke psikolog deh gitu. BTW, gue ini loh, ke psikiater, ke psikolog tuh bisa pakai BPJS tahu. Kalau asuransi swasta sih mostly gak cover ya. Gue kan punya asuransi swasta juga ya, gak cover lagi. Setidaknya sejelek-jeleknya negara ini, dia menyediakan asuransi yang murah untuk kalian bisa mengobati kesehatan mental. Maksudnya mental health awareness-nya lumayan ya ternyata negara ini, ya lumayan lah daripada nggak sama sekali. Jadi silahkan digunakan itu privilege-nya ya, anjay, privilege, bukan bayar juga. Nah, setelah selesai dibuat nomor-nomor sampai sesuai jumlah soalnya tuh ada yang 350, ada yang 400, ada yang 50. Oh my god, ada yang dikerjain online, ada yang manual. Nih gue manual kan lebih satisfying banget, bikin kayak gini-gini, nulis chill gitu loh. Ini sangat menenangkan. Ini wajib dijawab jujur semua pertanyaannya, yang merupakan pernyataan sih, bukan pertanyaan. Jadi pernyataan, saya suka ini, iya atau tidak gitu, itu harus dijawab jujur supaya dokter bisa benar-benar mendiagnosa dan tahu kepribadian kita. Gue baru kerjain sampai nomor 90-an dan kita masih banyak. Ini ada sampai 350.
Oke, nanti setelah dikerjakan kita kirim ke psikiaternya. Kayak gitu kurang lebih. Penasaran sih kira-kira nanti akan seperti apa? Nanti akan gue kabarin lagi ke kalian. Akhirnya selesai juga 350 soal. Testimoninya setelah mengerjakan 350. Pusing sih gue, lemes. Laptop gue mati lagi ngadet-ngadet nih laptop. Dan dia mati di saat yang tepat, yaitu saat tesnya udah beres. Tesnya gak susah sih. Kayaknya itu emang untuk mengungkap perspektif kita terhadap hidup aja, ditanya tentang mungkin perspektif kita tentang berkeluarga, perspektif kita tentang fenomena sosial, terus setuju dan tidak setujunya kita terhadap sebuah sikap atau sesuatu yang menjelaskan tentang diri kita, mostly tentang itu sih. Gitulah ya ke psikiater tuh. Nanti gue akan spill lagi kira-kira kata psikiater tuh setelah tes ini tuh apa sih gitu. Terus kalau kalian ada yang mau ditanyakan terkait mental health or anything, just drop on the comments. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, share. I think that's all. Thank you guys. Bye bye. See you next time.